Anda kembali dalam Breaking News. Kita langsung saja berdialog dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di Studio 3 Anies TV. Ada Bung Effendi Ghazali, selamat malam Bung Effendi. Ada Mbak Titi dari Perludem, selamat malam Mbak Titi. Dan juga ada yang lagi berhati riang nampaknya ini, ada Kang Ferry dari Gerindra yang merupakan tim ses Anies Sandi. Kang Ferry, ini di luar dugaan atau memang sebetulnya sudah dirasa-rasa jelang-jelang pencoblosan bahwa marginnya ini luar biasa loh. Prediksi survei itu hanya sekitar 5-7%. Bahkan itu pun sudah besar. Namun dari 3 lembaga survei yang saya catat, LSI, SMRC, dan Polmark itu 10-15% marginnya. Iya, memang di luar dugaan sih sebenarnya. Kalau kita menang, angkanya 5-7%, 5% malah. Tapi kemudian kita juga lihat hasilnya sekarang 15-16% tuh mungkin ya ada limpahan suara yang kemudian membuat suara hasilnya seperti itu. Nah, yang mengagetkan juga adalah angka perolehan kita di Jakarta Utara dan di Jakarta Barat. Meskipun kita juga berdasarkan hasil evaluasi pada putaran pertama Jakarta Barat dan Jakarta Utara kita harus menjadi salah satu tempat konsentrasi kita untuk membangun pendekatan dan strategi di putaran kedua ini. Tetapi dengan angka yang hasil quick count tadi memperlihatkan ada faktor-faktor lain juga gitu mungkin yang menyebabkan pemilih di Jakarta Utara, Jakarta Barat beralih ke tapi pada prinsipnya kita. Manjur nih ya, berarti vitamin politiknya. Ya kan kita memang dari awal sih sudah dari putaran pertama modal pas-pasan, strategi, modalitas semangat partai-partai yang dukung, relawan segala macam itu udah luar biasa. Nah, maju putaran kedua semangatnya tambah luar biasa, apalagi kemudian ada tambahan dukungan dari partai-partai lain, Perindo dan Pak Haritanu, ada dari partai-partai lain dan dukungan dari limpahan dari yang sebelumnya pada putaran pertama mendukung pasangan Mas Agus dan Mbak Silvi itu mungkin tumplek-blek ke Mas Anies dan Bang Sandi. Jadi akhirnya secara kumulatif kita mencapai angka dengan selisih dengan Ahok Jarot seperti itu. Tapi memang ada beberapa kejadian sebelum hari H yang menurut saya signifikan berpengaruh yang itu saya sebut sebagai mungkin blunder gitu. Yang pertama adalah pembuatan video iklan itu ya, yang diduga provokatif itu, dianggap provokatif. Kemudian kasus kejadian Stephen yang memaki-maki Gubernur NTB, kemudian pembagian sembako yang dilakukan secara terbuka. Terang-terangan. Nah, itu juga menyebabkan ada perasaan umum di masyarakat Jakarta kemudian berakibat kepada antipati dan ya semacam inilah hukuman gitu atau semacam bentuk perlawanan dari rakyat yang kemudian mereka akhirnya mengalihkan pilihannya kepada pasangan Mas Anies dan Bang Sandi gitu. Tetapi lepas dari itu semua ya kemarin tadi pagi adalah proses pemilihan pilkada yang cukup baik, lancar, aman, nggak ada yang ditakutkan. Kemudian juga apresiasi kita terhadap Pak Presiden, Panglima TNI, Kapolri, dan institusi keamanan yang lainnya dan yang berwenang. Saya ke Bang Ege. Bang Ege, jadi bisa dikatakan faktor terbesarnya yang tidak bisa dipungkiri adalah diuntungkan oleh situasi politik terakhir. Itu nanti bisa menjelaskan, tapi saya sambung yang dari dulu ya. Saya cuma ingin mengatakan terima kasih ya buat Pak Presiden, kemudian Panglima, Polri semuanya, Menteri Dalam Negeri juga, KPU Pak Sumarsono, juga Sumarsono kan yang ikut Bawaslu. bantu banyak di DKI, KPU, Bawaslu dan Pak Jokowi, Ahok Jarot juga sama mereka yang dinyatakan menang dari hasil quick count sehingga pilkada ini bisa lancar. Ini ada Mbak Titi di sini ya dari Perludem, lancar dan menggembirakan. Nah, sekarang baru kita masuk ke situ. Yang menarik sebetulnya bukan gini ya, Bang. Yang menarik adalah kalau muncul dengan pertanyaan tadi, kenapa tidak ada satupun lembaga survei yang bisa menyatakan bahwa akan terjadi kemenangan besar bagi Anies dan Sandi. Jadi sekalipun ada konsultan hitung-hitung, mestinya kalau sekarang, jadi namanya itu kan sesudah terjadinya faktum atau fakta, sesudah terjadinya truth gitu ya, orang bisa ngasih berbagai alasan. Tapi kenapa nggak ada satupun lembaga survei yang berani mengatakan ini menang? Ada yang mengatakan menang 4% cuma kalau saya nggak dengar. Tapi ada nggak yang mengatakan menang 2 digit? Nggak ada. Nah kami waktu itu, kami punya lembaga Salemba School namanya, memang meneliti buat jurnal
bukan buat dipublikasikan nanti di ujung saja terima kasih kepada siapa gitu. Tapi kami tuh waktu itu khusus nggak banyak, pertanyaannya cuma 12. Karena kalau yang kuantitatif biasa kan sampai menanyakan hubungan ini dengan kepuasan terhadap presiden dan segala macam. Nah di situ menarik untuk menemukan sekali lagi bahwa kita ini sedang berada di sebuah pilkada yang terpolarisasi karena unsur SARA ya. Dan ini kan bukan cuma di sini, di Amerika, di Belanda, di Prancis dan lain-lain. Tapi untuk Indonesia, saya bersyukurnya itu adalah begini. Mereka yang terpolarisasi itu tidak mau, kami tanya betul, kalau Bapak sudah ditanyakan agama, boleh nggak orang menanyakan siapa yang Bapak pilih dengan basis agama itu? Nggak pantas jawabnya kepada peneliti. Ini kan kualitatif ya. Jadi yang ingin saya katakan adalah orang di Indonesia ini, sekali lagi khususnya Jakarta, terima kasih justru ini, nggak mau dikotakan kalau dia agama ini, maka dia milih ini. Nggak mau. Kalau ansih langsung gitu. Baik. Tapi kalau nanti Anda gali misalnya, nilai-nilai kepemimpinan, kalau kebetulan dia orang Islam misalnya, nilai-nilai kepemimpinan yang Islami, itu namanya atributif, bagaimana mengatribusikan, itu ada nggak pada pemimpin yang seperti ini? Dalam Nah, konteks itu, hasil hitung cepatnya? ya seperti itu, mereka akan, nah, kalau menilai dari blunder-blunder yang ada ya, misalnya, kalau katakanlah, misalnya saya ikut logika mereka, tapi kan kita belum tahu nih blunder yang mana, misalnya sembako, maka tidak sedikit saya terima di media sosial, mungkin juga Abraham atau semua yang lain, bahwa nggak boleh menerima sogokan. Itu kalau dihubungkan dengan nilai-nilai agama ke neraka tuh. Nah, ditambah lagi dengan kalaupun terpaksa, dia bilang begini, kalaupun terpaksa ambil sembakonya, jangan pernah gadaikan iman. Jadi kaitannya, lagi-lagi jadi yang ingin saya katakan, ini bukan agama ansih. Kalau Anda Islam, Anda pilih ini. Kalau Anda Kristen, Anda pilih itu. Enggak. Tapi mereka mengatakan, jangan-jangan ada juga dari yang bukan Islam merasa bahwa kepemimpinan yang seperti ini bukan kepemimpinan yang baik juga berdasarkan agamanya. Jadi itu yang menggembirakan kita. Sehingga kita nggak perlu khawatir bahwa kemenangan hari ini sama dengan kemenangan Islam radikal. Sama sekali nggak. Sama sekali bukan itu tuh yang terjadi hari ini. Baik. Bukan ansih tapi pada atribusi atau nilai-nilainya. Baik, soal partisipasi masyarakat Jakarta nampaknya itu bisa dijawab nanti oleh Mbak Titi dari Perludem. Namun kami harus jeda sejenak pemirsa, kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.